Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal Razinuddin dari kelas SI 4201. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan identifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML, kemudian membuat komunikasi diagram view dari desain model. Ini adalah contoh proses mapnya. Kemudian ada memperkenalkan desain model. Model desain dibuat dari model persyaratan, kasus penggunaan, dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan desain model. Kemudian ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut, yaitu sequence diagram, communication diagram, atau sebelumnya dikenal sebagai collaboration diagram, dan yang terakhir diagram interaksi overview. Kemudian setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua use case skenario dan sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan. Interaksi UML diagram juga digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Kemudian ada membandingkan antara analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, use case, dan domain model. Kemudian desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain sendiri terdiri dari batas, UI komponen, service komponen, dan komponen kesatuan. Ada analisis. Kemudian input untuk analisis ketahanan adalah sebuah use case, kemudian skenario use case untuk use case tersebut, kemudian diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, dan yang terakhir domain model. Output dari analisis ketahanan adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Kemudian ada komponen batas. Kelas batas komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem internal. Kemudian ada abstraksi layer UI, sensor, antarmuka komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, dan setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Kemudian ada komponen layanan. Kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lainnya dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek lainnya. Kemudian ada komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Kemudian ada menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua adalah buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Yang pertama ada identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Yang kedua, gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Dan yang ketiga adalah beri label pada asosiasi dengan pesan. Kemudian yang terakhir, konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk tampilan alternatif.
Kemudian ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Kemudian ada identifikasi variasi dari komunikasi diagram sebelumnya. Kemudian sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan yang asinkron, kemudian nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter pengembalian. Kemudian ada cara membuat diagram komunikasi. Yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, menganalisis use case dari diagram aktivitas untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case, mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas, mengidentifikasi dan menambahkan komponen layanan, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut, menemukan metode baru, layanan batas, dan komponen entitas. Step 1, letakkan aktor pada diagram. Langkah kedua, agen pemesanan membuat permintaan kamar melalui tanggal kedatangan dan tanggal pemberangkatan, jenis kamar yang diminta. Kemudian objek batas di objek layanan reservasi membuat objek iris tidak diperlihatkan metode set room. Kemudian metode pemeliharaan pada layanan reservasi, objek layanan reservasi mengembalikan objek reservasi tidak ditampilkan ke UI reservasi. Kemudian memanggil metode get detail reservasi dari objek reservasi yang mengembalikan region reservasi. Kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Kemudian ini contoh dari metode tambahan. Kemudian ada pun contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan reservasi yang lebih rinci. Yang pertama ada skenario utama, yang kedua ada skenario sekunder. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Kemudian ini adalah contoh dari diagram komunikasi. Ini adalah contoh kedua dari diagram komunikasi. Kemudian ada diagram urutan. Diagram urutan memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek. Kemudian dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Selanjutnya dapat dikonversi dari diagram komunikasi, kemudian buktikan lebih berguna bagi pengembang. Kemudian sorotan urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Kemudian ini adalah contoh dari mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Kemudian ada fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut menunjukkan contoh notasi fragmen. Ini contoh fragmen. Kemudian contoh diagram urutan. 3 diagram urutan berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama, skenario primer dan skenario sekunder dalam satu diagram menggunakan fragmen alt. Kemudian skenario sekunder di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Kemudian diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termasuk fragmen loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragmen. Kemudian ini adalah contoh diagram urutan yang pertama. Ini adalah contoh diagram urutan yang kedua. Dan ini adalah contoh diagram urutan yang ketiga. Kemudian ada pun ringkasannya. Ringkasannya itu diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Yaitu dengan dua cara, ada diagram komunikasi dan diagram urutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.